Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan kita bahas mengenai perangkat lunak perkantoran, section yang ke-8 mengenai HLOOKUP. Apa itu sebenarnya pengertian rumus Excel VLOOKUP dan HLOOKUP? Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP adalah rumus yang paling sering digunakan untuk membuat lookup function untuk melihat data secara vertikal dan horizontal. Berbeda dengan rumus lookup yang dapat mencocokkan data teks maupun numerik, sedangkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP khusus untuk mencocokkan data numerik. Penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP menggunakan kompleksitas numerik terhadap rumus lookup yang sederhana. Berikut cara penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP beserta contohnya. Jadi yang kita contohkan hari ini adalah mengenai lookup ya, HLOOKUP-nya. Jadi rumus yang digunakan untuk melihat data secara horizontal, data diurutkan secara horizontal ya, dengan mengambil nilai dari suatu table array di mana data rank referensi terletak pada baris yang pertama. Cara menggunakannya adalah sama dengan HLOOKUP value, table, kemudian row, kemudian ada rank lookup-nya. Sama dengan lookup, table array, row index, dan rank lookup-nya. Ini penjelasannya, lookup value adalah sel yang dicocokkan dengan table array-nya. Kemudian table array adalah table array yang menjadi referensi lookup value serta data sel yang terlihat. Baris pertama akan menjadi sel referensi atau pencocokan, dapat diisi dengan nama rank atau referensi selanjutnya. Kemudian ada row index, adalah urutan baris yang dilihat atau ditampilkan hasilnya. Kemudian ada rank lookup ya, adalah argumen opsional bisa diisi atau tidak, yang dapat didefinisikan sebagai boolean true atau false. True adalah berarti fungsi melakukan pencocokan data berdasarkan aproksimasi matematika. Secara default, fungsi bernilai true untuk bekerja baris pertama referensi. Table array harus berisi data numerik yang diurutkan dari kecil ke besar. False adalah berarti fungsi melakukan pencocokan data secara numerik dan harus sama. Jika data yang diuji tidak ada yang cocok, maka hasil yang ditampilkan adalah #n. Penting digunakan koma atau semikolon. Dalam formula sesuaikan dengan versi Microsoft Excel dan konfigurasi bahasa pada komputer Anda. Ini kita ambil satu contoh case. Seorang dosen membuat jadwal ujian praktikum pemrograman komputer pada tabel pertama. Karena praktikum tersebut membutuhkan waktu yang lama, sehingga dosen tersebut membuat jadwal khusus pada seluruh mahasiswa berdasarkan kebiasaan bangun pagi. Untuk mempercepat pekerjaan, dosen tersebut menggunakan HLOOKUP untuk membuat jadwal khusus. Itu adalah sebagai berikut. Ada kolom yang berwarna kuning, ada jadwal ujian praktikumnya, ada waktunya, ada hari ujiannya, ada ruangannya. Kemudian yang di bawah ada nama, kemudian ada hari dan pukul dan ruang. Ini akan disesuaikan dengan HLOOKUP-nya nanti. Berikutnya adalah langkah yang diperlukan, opsional membuat nama ring ya, dengan tabel array B2 hingga E4, misalnya dengan nama ujian. Hal ini mempermudah saat data yang diproses berjumlah banyak. Kemudian yang kedua adalah membuat formula pada mahasiswa yang pertama. Untuk pukul digunakan indeks baris 2. Ditulisnya dengan HLOOKUP B7 ujian koma, kemudian kedua false. Jika tidak mendefinisikan nama ringnya, gunakan HLOOKUP B7 B2 hingga E4 2 lalu false. Untuk ruangan digunakan baris ketiga HLOOKUP B7 ujian 3 dan false. Jika tidak mendefinisikan nama ringnya, gunakan HLOOKUP B7 B2 hingga E4 3 lalu false. Hasil yang dilakukan setelah autofill-nya kita masukkan, maka nanti akan tampil secara automatically HLOOKUP yang kita inginkan. Catatan tipe data waktu menggunakan argumen false karena aproksimasi waktu menggunakan rumus standar VLOOKUP dan HLOOKUP tidak dapat bekerja. Demikian penjelasan mengenai contoh HLOOKUP di section ke-7 untuk perangkat lunak perkantoran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.